Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan wejangan ke-8 tentang menjaga sungai atau tapa di dalamnya sungai. Wejangan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga. Raden Zahid pun bertanya, "Jeng Sunan, apabila perahu sudah saya tambal, syarat apa lagi yang harus saya lengkapi, Jeng Sunan?" Kemudian Sunan Bonang pun menjawab, "Zahid, kamu harus bisa menjaga sungai atau jogo kali. Tapi sungai atau kali yang kamu jaga itu ada 3 macam, Zahid." Hah? Jogo sungai, Jeng Sunan? Saya siap, Jeng Sunan. Semua sungai yang ada di Nusantara ini saya faham, Jeng Sunan. Baik sungai yang dari Swarna Dwipa, dari Jawa Dwipa, dari Barito, semuanya saya siap, Jeng Sunan. Bahkan ada juga di Indonesia ini, di Nusantara ini, sungai yang panjangnya 1143 km pun saya siap, Jeng Sunan. Itu ada di Kalimantan, Sungai Kapuas, atau Sungai Mahakam, Sungai Barito, Batanghari, Sungai Musi, Sungai Mamberamo yang dari Papua, atau Bengawan Solo yang dekat sini, Jeng Sunan. Saya sudah siap dan mantap, Jeng Sunan. Kemudian Sunan Bonang pun menjawab, "Zahid, bukan itu, Zahid. Kamu itu harus bisa menjaga sungai atau kali. Tapi sungai atau kali yang kamu jaga itu ada 3 macam. Yakni yang pertama itu adalah ada sungai dohir, yang kedua ada sungai batin, dan yang ketiga ada sungai suci, Zahid. Sangat beruntung kalau kamu bisa menjaga sungai dohir, sungai batin, dan sungai suci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sangat beruntung yang bisa menjaga sungai, kesuciannya, dan sungguh-sungguh kerugian bagi orang yang mengotori nafsunya. Raden Zahid pun bertanya, "Sungai dohir kalau
bukan yang saya sebutkan tadi. Lalu yang harus saya jaga itu sungai yang mana, Kanjeng Sunan? Sunan Bonang pun menjawab, sungai dohir itu ada 5 macam, Zahid. Tempatnya pun sendiri-sendiri, warna airnya pun sendiri-sendiri, tetapi sumbernya itu jadi satu. Di dalam satu sumber sungai tersebut, Zahid. Yang pertama itu adalah sungai Nahrul Lisan, yakni sungai lisan. Jadi lisanmu itu adalah sungaimu. Yang kedua, Nahrus Sam'u, yakni sungai pendengaran. Memang semua suara di dunia ini, Zahid, semuanya itu mengalir masuk ke dalam hati. Itu pun melalui sungai telinga. Dan kalau semuanya tidak kita saring, semuanya masuk, pengajian masuk, baca Quran masuk, dangdut masuk, musik rock masuk, rasan-rasan ngumpat pun masuk, bisik-bisik pun masuk, semuanya itu masuk di dalam hati melalui sungai telinga saya. Ini kalau tidak dipasang penyaring, semuanya itu akan losdol saja. Maka apa yang akan terjadi? Limbah-limbah pabrik dan sampah-sampah yang kotor akan masuk ke hati, yang akhirnya hatimu akan menjadi kotor karenanya. Begitu juga dengan sungai lisan. Kalau tidak kita saring, maka semuanya akan masuk, mengalir dari luar masuk ke hati. Zahid, apa sih yang tidak masuk ke situ? Babi pun masuk, didih darah pun masuk, celeng masuk, ular masuk, minuman khamr pun masuk. Jadi harus disaring, dan halal boleh masuk, yang haram jangan, Zahid. Perbandingkanlah yang dihalalkan dengan yang diharamkan itu. Kan masih banyak yang dihalalkan. Ikan udang halal, ikan putihan halal, bandeng halal, daging kambing halal, babi, Zahid jangan masuk. Jadi masih banyak yang dihalalkan, tapi karena lebarnya sungai lisan, semuanya itu dimasukkan saja, Zahid. Begitu juga dengan minuman.
limun halal, es campur halal, wedang kopi halal, teh halal, stroop halal, spiritus ngono lono sing nguntal hit. Tapi karena lebarnya tenggorokan, maka spiritus masuk beserta drum-drumnya. Jeung Sunan Nasrul Lisan dan Nasrul Sam'un itu harus dijaga ya. Iya Sahib, itu yang harus kamu jaga. Kedua itu adalah bagian dari sungaimu Sahib. Yang ketiga itu adalah Nasrul Basoro Sahib, yakni sungai penglihatan. Ini pun harus dijaga. Memang kalau kita perhatikan semua rupa dan bentuk apakah yang tidak masuk ke sungai penglihatan, semua rupa dan bentuk semuanya itu akan masuk di hati lewat sungai mata Sahib. Memang benar, sungai mata itu kelihatan sangat kecil, tapi bisa memuat dunia ini. Ibarat ada dua lembar daun yang bisa menutupi dunia, yaitu kelopak matamu itu Sahib. Kalau kelopak mata tertutup, maka dunia ini tidak akan kelihatan. Padahal mata bentuknya cuma kecil. Lebih-lebih kalau kelopaknya itu tebal, maka berjalan itu bisa tidur, apalagi duduk. Jadi berjalan saja bisa tidur. Karena apa? Karena tebalnya kelopak mata. Kalau ingin supaya tidak mudah mengantuk, maka belilah Kopiko permen Sahib. Ben sing tak terang iki awakmu kudu dadi paham. Berulang kali diemut kok masih ngantuk terus, ya digosok tangannya sampai panas, lalu digosokkan ke kelopak mata. Kalau masih ngantuk, ya cuci muka Sahib. Cuci muka masih ngantuk, ya memang itu adalah haknya mata Sahib. Silahkan mengantuk untuk keamanan, sebab mengantuk itu aman. Dalam Al-Quran pun disebutkan Sahib, amanatan nur asa, yang mengantuk mesti aman. Pengen tahu Sahib, nggih Sunan, kok sakit ngoten? Ngene Sahib, meskipun banyak hutangnya, banyak perkara-perkara yang ada di dunia ini, dan kebingungan karena ditagih orang, tetapi kalau mengantuk ya aman, semuanya akan hilang Sahib. Karena apa?
lupa di dalam tidur. Jadi semua rupa dan bentuk masuk di hati lewat sungai mata, dan mata itu bisa berbicara tanpa suara. Coba kalau janjian, maka mata kedap-kedip atau kier-kier, itu kan namanya ngomong. Kalau melihat ya melihat, tapi ya harus dijaga. Kadang melihatnya sekali, tapi setelah itu dipandang 3 kali dan sampai 7 kali, sampai matanya mendelik, sampai yang dilihat sungkan. Jadi ya harus dijaga. Ini nasrul basor, yakni sungai dohir yang ketiga. Sungai dohir yang keempat itu adalah nasrus samun. Nasrus samun, yakni sungai hidung. Ini pun harus dijaga. Seluruh bau itu masuk di sungai hidung. Bau sengat, pasin, mata tidak mengetahuinya, tangan juga tidak tahu, telinga juga tidak tahu, tetapi hidunglah yang mengetahuinya. Ada bau yang masuk ke hidung tanpa permisi, tanpa suara, tapi hidung mengetahuinya. Kalau ada angin dari bawah keluar yang tanpa menggunakan suara, lalu baunya seluk, maka orang yang mencium bau tersebut berkata, habis makan apa ini tadi? Lalu biasanya setelah mencium bau tersebut, hidung kita itu ditutupi. Jadi sudah masuk di dalam malah ditutupi. Aneh toh. Maksudnya itu biar tidak cepat keluar, biar lebih terasa baunya. Apalagi dingin-dingin habis makan jagung bakar. Terkadang orang yang sudah tidur tapi yang bawah itu tembak-tembakan, ngebrand lah istilahnya. Memang ada yang begitu, ya. Itu kalau panjenengan nggak percaya, cobalah makan jagung bakar yang buahnya nanti pada waktu tidur, nanti yang bawah nanti ngebrand terus. Silakan dicoba, boleh, ya. Tetapi sedulur Afik, meskipun begitu, rahmatnya besar. Sebab apa? Ada yang masuk surga disebabkan oleh perkara kentut. Di dalam kitab Irsadul Ibad itu diterangkan, ada perempuan jualan jajan dan wedang kopi. Lalu ada orang laki-laki sedang ke situ. Di situ akan membeli jajan. Mendadak yang jualan itu kentut. Dan kentutnya itu kentut yang suaranya pecah. Yang kalau di dalam kitab fikih itu namanya dzirot. Yang bunyinya brak, dot, gitu ya. Maka seketika itu pucatlah perempuan tersebut dan berkeluarkanlah, ya, dan berkeluaranlah keringatnya dari wajahnya. Karena apa? Karena saking malunya. Gara-gara apa? Gara-gara kentut dirotnya tadi.
Makanya ada yang tanya, lah ya Pak, aneh. Ada yang tanya kepada saya, Gus, orang yang kentut itu kan di bawah, tetapi kenapa orang Islam itu kok membasuhnya itu di wajah ya Gus? Ada yang tahu pemirsa? Silahkan tulis di kolom komentar. Kok bukan pantatnya yang dibasuh? Itu kan aneh Gus. Mestinya yang kentut itu bawah, ya yang bawah itu yang dibasuh. Lah kok wudhu itu yang dibasuh kok wajah Gus? Kemudian saya jawab, ini Mas, duduk karo guyu ya, pokoknya penak-penak harus afil. Nanti dulu, jangan tergesa-gesa dirimu. Kalau memang sampean kentut, yang malu itu wajah sampean atau pantat sampean? Orang itu pun menjawab, ya wajah Gus. Saya katakan, ya kalau begitu ya wajah itu yang dibasuh, itu loh. Paham ya? Oh, ngono ya Gus. Iya ngono. Kita lanjutkan ya kisah tadi. Jadi orang perempuan tersebut karena dari malunya sampai berkeringat wajahnya, padahal cuma kentut saja. Batin perempuan tadi, kenapa aku tadi sampai kentut ya? Kalau enak baunya, wong baunya seperti ini. Dan ternyata orang laki-laki tersebut adalah orang yang bijaksana. Lalu orang perempuan yang menjual jajan tersebut dengan memberanikan diri bertanya, Pak, Anda itu cari apa? Jawaban orang laki-laki itu, ya, di sini juga sama saja harganya itu ya. Nah, dari situ batin perempuan si penjual ini seneng gitu loh. Loh, ditanya cari apa, kok jawabnya di sana di sini harganya juga sama. Lalu orang perempuan itu bertanya lagi, begini loh, Anda mencari kopi atau mencari jajan Pak? Jawab orang laki-laki, di sana juga banyak hujan kok Dik. Batin orang perempuan, kalau begitu orang ini tuli, alhamdulillah. Kalau begitu aku kentut keras tadi, orang ini tidak mendengar. Padahal apa? Sebenarnya orang laki-laki itu mendengar, sebab kentut perempuan tadi suaranya keras. Hal itu dilakukan karena apa? Biar wanita itu tidak malu, sehingga dia jadinya menulis. Itu contoh orang yang menutupi aibnya orang lain. Kalau di sini ini tidak. Kalau ada orang yang marung ngentut, maka orang-orang sama menertawakan terbahak-bahak. Jadi malah membuka aib. Ya kalau ada orang yang kentut, ya sampean itu pura-pura tidak mendengar, biar diteruskan kentutnya.
Sebab kalau tidak tuntas dan kembali lagi ke dalam, maka apa? Hal ini menjadi penyakit. Bisa-bisa jadi masuk angin itu nanti. Makanya sampean itu pura-pura tidak mendengar. Biar diteruskan, biar tuntas. Jadi orang perempuan itu tadi lalu senang, gembira, dan langsung puji syukur alhamdulillah. Karena apa? Karena rasa malunya tertutup oleh tulinya orang laki-laki tadi. Dan bagi orang laki-laki tersebut lebih baik dikatakan orang tuli daripada membuka aibnya orang lain. Dan akhirnya Syahid suatu waktu ketika dia meninggal dunia, lalu temannya itu bermimpi bertemu orang yang pura-pura itu tadi, orang-orang yang pura-pura tuli tadi. Si temannya pun bertanya, bagaimana keadaan sampean setelah wafat? Maka dijawabnya, alhamdulillah, saya mendapatkan rahmatnya Allah. Si teman, apa sebabnya? Apa karena mujahadamu yang tekun? Kemudian dijawab, tidak, saya mendapat rahmat dari Allah sebab menutupi aibnya perempuan di warung yang kentut. Lalu saya menuli. Jadi apa? Karena kentut saja mendapat rahmatnya Gusti Allah, jadi jangan sampean anggap remeh kentut itu. Tidak bisa kentut saja, maka bingung mencari simbukan. Tapi bisa kentut ditertawai. Yang bisa menangkap kentut itu adalah samun atau penciuman hidung Syahid. Penciuman hidung itu termasuk sungai Dohir yang awas sampai-sampai yang tidak ada suaranya pun bisa ditangkap oleh hidung, apalagi yang ada suaranya lantur. Sungai yang kelima itu adalah lamsum, perabat tangan. Ini pun harus dijaga Syahid. Tangan ini akan ditanyai. Sebab apa? Tangan ini besok bisa bicara kok. Sampean pernah dengar bicaranya tangan? Dan kaki pun juga bisa bicara. Kaki itu pernah bergumam, enak ya jadi tangan. Jadi aku ini kaki siap, tempatku di bawah. Dimuati sebanyak itu dari rambut, kepala, mata, telinga, perut, paha, semuanya muati aku. Tempatku di bawah sendiri, berat sendiri, jarang dicuci dan tidak diberi mata. Makanya nabrak-nabrak kotoran. Kok sih nasibku ini? Yang enak itu adalah tangan. Ada begini dipegang, ada begini dipegang, ada begitu dipegang. Tangan itu bersih terus karena kena kotoran. Karena kena kotoran sedikit saja sudah dicuci.
Si jari manis dikasih cincin untuk mencari tahu, maka menggunakan cap jempol. Jadi yang enak ya tangan. Mengapa aku dulu tidak jadi tangan, kok jadi kaki? Ini kenapa? Begitulah mengeluhnya si kaki. Lalu si tangan mendengar mengeluhnya si kaki, maka si tangan berkata, "Kaki, kamu itu tidak pernah menjadi tangan. Makanya mengatakan menjadi tangan itu enak. Orang yang mencuri itu tidak ada yang dikatakan kakinya panjang. Itu tidak ada. Yang dicela itu pasti aku. Tangannya panjang, celutakan. Kalau mencuri yang dipotong bukan kamu, tapi akulah yang dipotong. Jadi aku menjadi tangan ya tidak enak. Benar setiap hari aku memegang makanan, tapi ya hanya memegang saja, tidak ikut merasakan makanan. Kasarku pegang, gulaku pegang, pisangku pegang. Ya memang memegang saja, tapi tidak ikut merasakan. Jadi jangan mengatakan saya itu enak. Yang enak ya lesang itu loh. Segala makanan merasakan dan minta operan saja. Ada nasi, perintah saja. Hai tangan, lemparkan. Ya saya lemparkan. Ya lesan itu enak. Semuanya masuk ke situ. Yang sini ngoper saja, memegang saja, tidak ikut merasakan. Jadi kamu jangan medo saya tadi. Kemudian Sunan Bonang pun melanjutkan dakwahnya kepada Sunan Kalijaga. Sungai Lima itu harus dijaga. Ini sungai Thohir Sahid. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Inna sam'a wal basara wal fu'adha kullu ulika kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki, karena mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Itu adalah Sungai Thohir Sahid. Apakah dari kelima sungai Thohir itu kamu bisa untuk menjaganya, Sahid? Kemudian Raden Sahid pun menjawab, saya siap untuk menjaganya. Saya siap, Jeng Sunan. Jika kamu siap, Sahid, mungkin wejangan ini saya cukupkan dulu, dan besok akan kita sambung lagi ke Sungai Batin dan Sungai Suci, Sahid, supaya
ketika besok kamu menjadi Sunan Kalijaga, akan lengkap penjagaanmu terhadap sungai-sungai yang ada dalam dirimu sendiri, Syahid. Yang masih bersama dengan Gus Afik, saya doakan panjenengan sugih waras tentrem, rezeki panjenengan mengalir deras tanpa batas. Bin ruhi Nabi wasilatul Fatihah ila hadratir ruhi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ruhil jasadi Muhammad Mutaruh al-Mustabar wa ruhi Sunan Bonang wa ruhi Sunan Kalijogo wa ruhi Abah Masum Syaudillahi lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.